Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Bab 2 yaitu sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Secara umum, sistem koordinat itu ada dua, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Karena kita SMP, jadi kita akan belajar koordinat kartesius. Next. Sistem koordinat sendiri dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Contohnya pada peta, grafik gelombang suara, grafik permintaan dan penawaran. Next. Tujuan dari pembelajaran sistem koordinat yaitu agar siswa itu dapat mengidentifikasi posisi titik terhadap sumbu X dan Y, agar siswa dapat mengidentifikasi posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, contohnya A, B. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik. Ini sejarahnya sistem koordinat itu ditemukan oleh René Descartes. Kartesius itu diambil dari nama belakangnya Descartes, beliau yang menghubungkan antara aljabar dan geometri. Untuk aljabar, misalkan ada persamaan Y sama dengan 2 dikali X. X-nya itu dari 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Kita masukkan ke rumusnya ya. Y sama dengan 2 dikali 2, misal X-nya 2, yaitu 4. Y misal X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 2 sampai Y-nya itu negatif 2 sehingga Y-nya itu negatif 4. Sudah didapat X dan Y-nya, X2 Y-nya 4, X1 Y-nya 2. Dan seterusnya kita visualisasikan secara geometri. Seperti ini, tinggal kita temukan titik-titiknya ya. Itu sekelumit cerita. Dalam sistem koordinat, kalian harus mengetahui istilah-istilahnya. Yang pertama itu bidang kartesius. Ini bidang kartesius seperti ini. Sumbu X itu dari kiri ke kanan, garis horizontal ini. Sumbu Y-nya itu garis vertikal dari atas ke bawah. Ini namanya bidang kartesius. Lanjut. Terus yang kedua, koordinat kartesius, yaitu posisi titik pada bidang kartesius. Bidang kartesius yang di awal ya, ini koordinatnya, yaitu posisi titik-titiknya ini. X itu absis, Y itu ordinat. Ya, lanjut. Yang ketiga, istilah yang ketiga dalam sistem koordinat itu kuadran, yaitu bidang kartesius yang terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah yang di sini namanya kuadran 1. Itu nilainya positif untuk X, positif untuk Y. Nilainya positif semua. Untuk kuadran 2, nilai X-nya bernilai negatif, Y-nya itu positif. Kuadran 3, X dan Y-nya bernilai negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ini berarti nilai-nilainya ya. Kita lanjut. Nah, sesuai dengan tujuan yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bu Arofah kasih rumus jarak titik terhadap sumbu X. Kalau ada yang ditanyakan jarak titik terhadap sumbu X, berarti kalian ambil nilai Y-nya. Yang kedua, apabila yang ditanyakan jarak titik terhadap sumbu Y, kalian ambil nilai X-nya. Nah, untuk jarak itu selalu bernilai positif. Contoh, next.
Di sini ada grafik sistem koordinat. Ada titik A dan titik B. Titik A itu bernilai 3,5. Nah, yang ditanyakan jarak titik A terhadap sumbu Y. Berarti kalian ambil nilai X-nya. X-nya berapa? 3 kan? Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y bernilai 3 satuan. Sekarang titik B. Kalau yang ditanyakan jarak titik B terhadap sumbu X berarti kalian lihat nilai Y-nya. Kan X dulu baru Y. Ini X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Yang ditanyakan sumbu X, berarti kalian ambil nilai Y-nya. Y-nya di sini negatif 3 ya. Berarti karena jarak itu selalu positif, berarti nilainya 3 satuan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal, kalian lengkapi ya. Ini ada grafik koordinat, ada titik-titiknya. Nah, kalian isi di sini koordinat titik A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan jarak ke sumbu X, berarti kalian ambil nilai Y-nya ya. Y-nya berapa berarti? X-nya 2, Y-nya 6. Kalau sumbu X berarti ambil Y, berarti di sini Y-nya di sini 6 karena yang ditanya X. Jarak ke sumbu Y berarti kalian ambil nilai X-nya yaitu 2. Ini 6, ini 2. Kalian lanjutkan ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.